Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Demosian dengan judul Menantang Nyali. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut. Sekaligus kalian juga bisa follow penulisnya, sekaligus support penulisnya. Oke, sebelum melanjut cerita, silakan kalian klik tombol subscribe supaya bisa terus mengikuti channel Obor Malam. Lanjut ke ceritanya. Hari masih terlihat cerah, meski matahari sudah nampak tergelincir ke arah barat. Dimas dan Rizky berjalan terburu-buru untuk cepat sampai ke rumah Ojak. Tak lupa mereka membawa ketapel dan kelereng. Hari ini rencananya mereka akan berburu burung di sekitar desa. Biasanya kemanapun mereka berangkat, mereka selalu bertiga karena memang sudah sangat akrab dan menjadi teman sebaik sedari kecil dulu. Sesampainya mereka di rumah Ojak. Jak, Jak, teriak mereka memanggil nama kawannya. Sini, di belakang. Terdengar sahutan suara dari arah belakang rumah. Ada apa kesini? Tanya Ojak kepada kedua temannya. Cari burung yuk, mumpung masih siang, sekalian jalan-jalan. Ucap Dimas menerangkan maksud kedatangannya. Duh, tapi ketapelku masih rusak, belum dibenerin, jawab Ojak. Udah gampang, nanti kita gantian aja, Jak, ucap Dimas meyakinkan. Ya udah deh, ayo kita berangkat, jawab Ojak. Mereka pun bertiga berangkat, menyusuri belakang desa dan perkarangan warga, berharap bertemu dengan apa yang mereka cari. Setelah jauh berjalan, kemana lagi nih Dim? Gak ada burung sama sekali nih, tanya Rizky kepada Dimas karena sedari tadi mereka tak menemukan burung untuk diburu. Ah, kemana aja lah, senemunya jalan, sambil jalan-jalan aja, jawab Dimas. Tak terasa mereka sudah di ujung desa. Ke desa sebelah aja yuk, siapa tahu di sana banyak burungnya, usul Ojak kepada kedua temannya. Untuk sampai ke desa sebelah, mereka harus melewati tanggul pematang sawah yang cukup besar dan lebar yang memisahkan kedua desa ini. Setelah sampai, mereka langsung memasuki perkarangan di desa ini. Ketapel dan kelereng sudah mereka siapkan sedari tadi. Namun setelah sekian lama mencari, mereka tak mendapatkan burung. Sampai akhirnya mereka duduk di bawah pohon mangga yang cukup besar. Nak, kalian sedang apa di situ? Tanya lelaki parubaya yang membawa cangkul di pundaknya. Lagi ngadem, Pak. Habis cari burung, jawab Ojak. Oh, ya udah hati-hati. Kalau cari burung, jangan sampai di pekarangan pojok ya, ucap lelaki tua tersebut. Lah, emang kenapa, Pak? Tanya Ojak bingung. Ya, pokoknya janganlah. Di sana ada penunggunya, seru lelaki tua tersebut sambil berjalan meninggalkan mereka. Ada apa ya? Mereka bertanya-tanya. Ada apa sih, Jak? Bikin kaget aja, tanya Dimas. Itu tadi kata orang tua yang lewat di kebun mangga yang di pojok sana. Katanya ada penunggunya.
Kalau gua pernah dengar sih dari orang yang pernah ngomong, katanya di situ penunggunya gulang-gulang. Gulang-gulang adalah sejenis dedemit yang biasa mirip dengan iboto ijo atau genderuwo, yang sengaja dipelihara untuk menjaga harta benda sawah, kebun, ataupun yang dianggap berharga oleh pemiliknya. Dan bagi setiap orang yang mencoba mengambil harta bendanya itu atau macam-macam dengan majikannya, maka makhluk ini tidak segan-segan untuk mencelakai, bahkan bisa mengurung dan menangkap roh kita. Itu menurut mitos yang beredar. Alah, itu paling bohongan. Biar gak diambil kali mangganya, ucap Rizky penuh mencoba meyakinkan temannya. Emang lo berani ke sana? Jawab Ojak. Enggak sih. Rizky hanya tersenyum. Coba dah lihat dulu aja sana, ajak Dimas penasaran. Akhirnya mereka sepakat untuk hanya melihat-lihat saja tanpa masuk maupun mengambil sesuatu di dalamnya. Mereka harus berjalan cukup lumayan jauh untuk mencapai tempat tersebut. Sesampainya di sana, wah, ini ya kebunnya. Mangganya banyak banget tuh, ujar Dimas. Terlihat pemandangan di depan mata yang menggiurkan untuk anak desa seperti mereka. Terlebih pohon mangga yang memang sudah berbuah lebat di depan mata. Buahnya yang terlihat matang dan begitu banyak. Siapa yang tak tergoda dengan melihatnya? Ingat ya, kita kesini cuma lihat aja, jangan sampai ngambil. Ojak memperingatkan kedua temannya. Namun, Dimas dan Rizky sepertinya ingin mengambil buah tersebut. Ngambil aja satu, gak bakal kelihatan kok. Rizky coba mengerayu Ojak. Silahkan kamu aja kalau ngambil. Itu juga kalau emang kamu berani, jawab Ojak. Gimana nih Dim? Ambil gak? Tanya Rizky kepada Dimas. Bingung gua. Tapi kalau emang berani, ya silakan aja sih. Iya, gua gak ikutan dan gak tanggung jawab. Ojak seakan menolak rayuan dari Rizky. Alah, bilang aja lu takut. Lu takut kan karena omongan orang tua tadi? Ejek Rizky kepada Ojak. Gak apa-apa, lu bilang gua takut. Yang penting gua selamat. Daripada kenapa-napa, jawab Ojak. Ojak memilih untuk mengalihkan pandangannya dari kebun tersebut. Sementara Dimas dan Rizky mencoba melempari buah mangga tersebut, berharap buah mangga bisa jatuh, lalu mereka bisa mengambilnya. Namun, setelah beberapa kali mereka lempari, buah mangga tersebut tak kunjung jatuh dari tangkainya. Wah, bener nih. Jangan-jangan ada demit yang jaga, pikir Dimas dalam hati. Udah Riz, kita pindah aja yuk, ajak Dimas kepada Rizky. Seakan tahu apa yang Dimas pikirkan, Rizky pun menyudahi perbuatannya. Mereka berjalan ke arah Ojak yang menunggu di depan kebun ini. Namun, Ojak malah berlari ke arah mereka. Woi, itu! Ada burung besar terbang ke arah situ, ucap Ojak mengarahkan telunjuknya. Mereka pun mengejar burung tersebut yang terbang ke arah pohon mangga tadi. Ojak mengarahkan ketapelnya. Rizky pun demikian, saling membidik sasaran mereka. Terlihat seekor burung tikukur sedang berdiri di batang pohon mangga. Suara peluk kelereng menerpa dedaunan. Kena, teriak
Dima, teriak Rizky dan Ojak. Duh, itu bukan burung yang jatuh. Kayaknya buah mangga deh, tanya Ojak dan Rizky. Duh, kok bisa ya buah mangga yang jatuh? Padahal perasaan kita udah tepat deh kena burungnya, jawab Ojak. Ya udah jatuh ini, sayang, mending kita ambil, jawab Rizky sambil mengambil buah tersebut. Semuanya nampak normal dan baik-baik saja. Mereka pun lalu pulang karena waktu sudah hendak malam. Singkat cerita, sepulang mereka mengaji di musola. Kebetulan musola itu berada cukup jauh dari rumah Rizky. Dan Rizky pun pulangnya sekitar jam 8 malam. Assalamualaikum, ucap Rizky ketika membuka pintu depan rumahnya. Masuk nak, ucap suara yang mirip seperti suara ayahnya, namun tak terlalu jelas karena lampu yang tak menyala. Batinnya merasa aneh. Hawanya berbeda, terasa sangat panas, dan instingnya menajam. Dirasa itu bukan dari sosok ayahnya yang selama ini dia kenal. Perasaannya begitu sangat tidak enak. Rizky ragu untuk melangkah masuk, seakan kakinya tertahan. Jantungnya berdetuk kencang. Dan suara dari detak jantungnya tak dapat ia kontrol. Rasanya begitu panas dan sesak. Ada apa ini? Pikir Rizky dalam hati. Sosok tersebut menatap ke arahnya. Aneh, badan dari sosok tersebut dan wujudnya langsung berubah seketika. Tubuhnya membesar. Sekitar 5 meteran. Wajahnya merah, penuh dengan borok. Matanya merah menyala. Lidahnya mencur mencila-cila. Panjang rambutnya sampai menyentuh tanah. Postur badannya bungkuk dan jari jemarinya sebesar pisang raja. Dengan aroma yang busuk, seperti siap menerkam dan menangkap Rizky yang masih memegangi daun pintu rumahnya. Wah! Rizky berteriak sekencang-kencangnya. Segera berlari mencari pertolongan. Pak Abdur yang mendengar suara teriakan segera keluar dari rumahnya untuk melihat keadaan. Kamu kenapa, Riz? Tanya Pak Badur kebingungan. Rizky tak menjawab, ia hanya menangis ketakutan. Ayahnya yang baru pulang bekerja sebagai tukang beca segera menghampiri anaknya yang sedang menangis. Lah, kamu kenapa menangis? Ayahnya menanyakan, namun Rizky tak mampu menjawab. Ia terlihat begitu ketakutan, bahkan kakinya sampai gemetaran. Ayo pulang, malu dilihatin tetangga, ajak Pak Ima kepada anaknya tersebut. Rizky hanya menggeleng, masih tak berani berucap. Terlihat bola api menghantam rumah Pak Iman atau ayah Rizky. Apa itu? Panas pati, Mang, ucap Pak Abdur. Duh Gusti, ada apa ini? Ucap Pak Iman bertanya. Udah, Pak, malam ini tidur aja di sini. Takut bahaya, Pak, ucap Pak Abdur menyarankan. Peristiwa ini juga banyak disaksikan warga di sekitar rumah Pak Iman. Namun, para warga lain menyangka
bahwa itu adalah santet yang sedang dikirim untuk menyalahkan tuan rumah. Memang pada saat itu seakan sudah umum hal tersebut terjadi. Banyak dari para warga yang belajar ilmu hitam dan ilmu putih untuk berjaga-jaga andai kata ada sesuatu yang terjadi. Malam itu Pak Iman memutuskan untuk tidur di rumah Pak Abdul. Segera mereka menunaikan sholat dan memohon perlindungan. Malam ini hanyalah awal dari teror. Selama seminggu ke depan, yang dimana makhluk tersebut terus mengincar jiwa Rizky atas perbuatan yang telah ia lakukan. Keesok harinya semuanya terlihat normal. Kehidupan yang menyebalkan kembali dijalaninya, baik Rizky, Ojak, Dimas. Dan bahkan ayahnya pun masih belum tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tak ada gangguan di kala siang. Namun, berbeda cerita jika malam sudah menjelang. Rasa takut masih menyelimuti Rizky atas kejadian kemarin yang dia alami. Ditambah dengan ayahnya yang selalu pulang malam sehabis bekerja. Rizky merasa takut untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri. Entah kenapa, sedari tadi ketika pulang mengaji, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Duh, aku takut di rumah sendirian. Rizky coba berpikir sejenak. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke rumah Dimas. Ya, rumah Dimas. Itulah tujuan yang Rizky pikirkan. Itu pilihan yang lebih baik daripada ia harus di rumah sendirian. Jadi, sambil menunggu ayahnya pulang, Rizky pergi ke rumah Dimas. Sesampainya di rumah Dimas. Tok 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 tok. Punten. Ya, bentar. Krek. Pintu dibuka. Riz, ada apa? Tanya Dimas heran. Mau main lah ke rumah lu, jawab Rizky. Emang gak boleh? Boleh sih. Ayo masuk, ucap Dimas. Loh, kok kayaknya sepi? Ucap Rizky ketika masuk ke dalam. Iya, bapak gua belum pulang, paling bentar lagi, jawab Dimas. Ya udah yuk, nonton TV aja yuk, biar nggak terlalu sepi, Rizky menyarankan. Selang beberapa waktu, terdengar lagi ketukan pintu diketuk dari depan. Bentar, sahut Dimas sambil berjalan ke arah sumber suara. Krek. Pintu terbuka. Namun tak ada siapapun. Kok nggak ada orang? Tadi yang ngetuk siapa ya? Ujar Dimas dalam hati. Dimas pun lalu menutup pintu tersebut. Lalu kembali menyamperi ke Rizky. Tadi dengar suara ketukan gak kamu, Riz? Tanya Dimas kepada Rizky. Iya, dengar. Dimas kembali duduk di depan layar TV-nya karena memang mereka sedang nonton film dan lagi film tersebut sedang seru-serunya. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Duh, siapa sih yang iseng? Dimas mulai merasa kesal dibuatnya. Pintu kembali dibuka. Namun sama sekali tak didapati seorang pun di balik pintu tersebut. Dah, siapa sih yang berani ngerjain nih? Dimas sedikit marah. Namun ada juga rasa takut yang bercampur jadi satu. Terutama Rizky yang sudah sangat parno dibuatnya.
Tak tok 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 tok. Terdengar lagi suara pintu diketok. Dimas mengajak Rizky untuk mengecek bersama siapa yang ada di balik pintu. Mereka pun mendekati pintu secara bersamaan. Ketika sampai di depan pintu, gagang pintu seakan coba dibuka dari luar. Mendadak hawa rumah di rumah Dimas menjadi panas dan engap. Tubuh Rizky pun sudah merinding di sekujur badannya. Gagang pintu masih bergerak, namun tak ada suara dari sosok yang ada di luar pintu. Namun, ketika suara gagang pintu terdengar lagi, disertai dengan suara tawa. Suara tawa terdengar dari balik pintu. Rizky dan Dimas langsung mundur ke belakang. Kini mereka merasa sangat ketakutan. Lampu ruang tamu di atas mereka meletus. Energi dari lampu seakan kalah dari energi yang datang dari sosok yang tertawa tadi. Dan mendadak, semua lampu yang berada di rumah Dimas mati. Begitu gelap, menambah rasa ketakutan pada diri mereka berdua. Dimas dan Rizky berjalan mundur ke arah tembok. Punggung mereka menabrak tembok. Namun aneh, terasa empuk. Dan ada yang lain menghalangi punggung mereka. Suara dari sosok yang mereka anggap tembok tersebut sedang menunduk ke bawah, melihat mereka dari atas. Air liurnya menetes mengenai wajah Rizky. Tubuh Rizky mengejang, mulutnya menganga menahan ketakutan. Sementara sosok itu terus melihatnya dengan sengit. Tangan dari sosok tersebut mulai mencengkram tubuh Dimas dan Rizky, yang membuat sangat ketakutan yang luar biasa. "Woi, binatang!" teriak suara dari luar, melempar sesuatu ke arah makhluk tersebut. Suara teriakan makhluk tersebut dan melepaskan cengkraman tangan dari tubuh Dimas dan Rizky. "Kesini, cari lawan yang sepadan!" Suara dari Topan yang ditemani Nanda. Dia adalah sahabat sekaligus saudara Rizky. Topan kini menantang makhluk yang mengganggu keponakannya itu. Bisa dibilang mereka berdua mempunyai ilmu yang entah dari mana dan ilmu apa. Yang pasti mereka belajar dari gurunya yang masih satu desa dengan mereka. "Berani-beraninya ganggu keponakan gua. Sini!" ucap Topan menantang makhluk tersebut. Makhluk tersebut hanya tertawa dan menghilang begitu saja. "Lari kemana tuh demit?" ucap Topan. "Lari kemana dia? Ayo, kejar dah!" ajaknya kepada Nanda. Dengan mengikuti bau kebakar yang berasal dari makhluk tersebut, mereka mencoba mencari di mana keberadaannya. Sementara Dimas dan Rizky tampak begitu sok. Tubuhnya lemas. Sementara tatapan mereka begitu kosong. Begitu terguncang jiwanya atas kejadian yang mereka alami. Tak lama, ayah Dimas yang segera datang begitu histeris melihat keadaan putranya. Segeralah mereka berteriak meminta tolong kepada para tetangga. Tak lama ayah Rizky pun datang untuk melihat anaknya. Dan betapa kaget dan shock ayahnya melihat
keadaan Rizky yang begitu seperti orang linglung dengan tatapannya yang kosong. Lalu dibawalah mereka ke sesepuh desa. Sesepuh desa segera mengobatin mereka. Setelah diobati, keadaan mereka sedikit membaik. Begitu ramai di sesepuh desa, berkerumun orang melihat dan ingin tahu kejadian apa yang membuat mereka bisa seperti itu. Mereka pun saling bertanya, apa yang sudah terjadi ke kedua anak tersebut. Susulin, Topan sama Nanda, cepat. Jangan sampai kejadian. Belum saatnya dan belum sebanding ilmu mereka berhadapan dedemit yang lebih tua dan sakti. Mereka bisa celaka, ucap sesepuh desa menyuruh para warga lain untuk segera mencari Topan dan Nanda. Mereka terlihat sangat panik dan bingung. Entah apa yang terjadi dengan malam ini. Semua orang terlihat bertanya-tanya. Resah melanda penduduk desa. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan akan disambung oleh video selanjutnya. Terus ikuti channel Obor Malam. Jangan lupa tolong klik tombol subscribe supaya kami terus semangat untuk membawakan cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.